Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Penyerahan itu akan dilakukan setelah semua kekurangan itu dilengkapi. Misalnya mesin pompa air untuk kolam renang, kemudian instalasi listrik. Mengenai overkapasitas ini memang rame-rame, kita rame-rame semua. Karena kami di lapas dan di hutan, kami tidak bisa menolak. Selamat pagi, dari Jalan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong percepatan penyerahan aset gedung olahraga, GOR, dan kolam renang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalapas Bau-Bau harap sinergi atas masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Saya Haris Karina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 23 September 2025. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong percepatan penyerahan aset gedung olahraga dan kolam renang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua aset tersebut diyakini akan meningkatkan prestasi atlet dan peningkatan PAD Kota Bau-Bau. Pemerintah kota bersama DPRD Kota Bau-Bau mendorong percepatan penyerahan aset GOR Lakologo dan kolam renang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke pemerintah Kota Bau-Bau. Kepala Dispora Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik menyebutkan, Kamis kemarin, ia bersama gabungan Komisi 2 dan 3 DPRD Kota Bau-Bau menyambangi Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra untuk mengkoordinasikan terkait persiapan penyerahan aset olahraga berupa GOR Lakologo dan kolam renang tersebut. Penyerahan aset tersebut ditargetkan rampung di tahun ini setelah seluruh kekurangan fasilitas diselesaikan. Kemarin kita ke provinsi di Cipta Karya mengkonsultasikan kira-kira persiapan penyerahan aset dari provinsi ke Kota Bau-Bau khususnya untuk GOR Lakologo dan kolam renang. Di sana terjadi kesepakatan bahwa penyerahan itu akan dilakukan setelah semua kekurangan itu dilengkapi. Misalnya mesin pompa air untuk kolam renang, kemudian instalasi listrik, serta untuk GOR itu ada atap yang terbuka dengan tendon air itu diperbaiki. Diharapkan dan di tahun ini semua akan sudah selesai dan sementara pembenahan sekarang. Lebih lanjut, Tasdik menyebutkan pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot serat terima aset itu karena selain untuk pembinaan atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga, dengan kehadiran sarana olahraga tersebut ke depan dapat dimanfaatkan lebih maksimal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Sebetulnya rencana penyerahan ini sejak awal sudah kita koordinasikan terus. Cuma pada saat PJ Gubernur, informasi dari kita terima itu beliau tidak menginginkan nanti setelah selesai beliau. Dan sekarang sudah ada Gubernur terpilih, kemudian kita kembali untuk kita percepatan penyerahan ini. Tasdik berharap setelah penyerahan aset dilakukan, pemanfaatan fasilitas olahraga ini akan diatur sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang ada. Pemerintah menginginkan masyarakat dapat memanfaatkan GOR dan kolam renang secara tertib dan optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Bau-Bau terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Berbagai program strategis yang dijalankan berhasil meraih capaian positif hingga tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh PLT Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu. Menurut Abdu, salah satu indikator keberhasilan terlihat dari partisipasi sekolah dalam gerakan sekolah sehat berkelanjutan yang mencapai 78,35%. Angka ini menunjukkan konsistensi sekolah di Bau-Bau dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.
Tak hanya itu, kepedulian lingkungan di sekolah juga meningkat pesat. Tercatat partisipasi sekolah dalam program Adiwiyata kini mencapai 88,65%. Capaian ini menjadi bukti seriusnya dunia pendidikan di Bau-Bau dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan sejak dini. Di sektor kesehatan, Bau-Bau juga mencatatkan hasil yang membanggakan. Capaian imunisasi lengkap bagi anak usia sekolah mencapai 81,9%, sebuah langkah konkret untuk memberikan perlindungan maksimal dari berbagai penyakit. Sebagai puncak dari semua capaian ini, Kota Bau-Bau berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama pada 19 Agustus 2024. Penghargaan yang baru pertama kali diraih ini menjadi bukti nyata atas kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Informasi selanjutnya, Kelapas Bau-Bau harap sinergi atasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. Kepala Lapas Bau-Bau Tubagus M. Haidir membeberkan kondisi overcrowded yang semakin memprihatinkan. Ia menyebutkan kapasitas ideal Lapas Bau-Bau hanya 196 orang, namun saat ini dihuni 516 warga binaan dan tahanan. Jumlah tersebut terdiri dari 396 narapidana, 120 tahanan, bahkan ada 1 bayi titipan. Menurutnya fenomena ini bukan hanya terjadi di Bau-Bau, melainkan hampir di seluruh wilayah tanah air. Karena itu dibutuhkan peran lintas sektor serta kesadaran masyarakat untuk taat hukum agar masalah overkapasitas bisa diatasi dan narapidana tetap mendapatkan pembinaan yang manusiawi. Situasi ekonomi, banyak sesuatu kriminal terjadi karena sesuatu benda keadaan. Mengenai overkapasitas ini memang rame-rame, kita rame-rame semua. Karena kami di lapas dan rutan bukan pihak penentu. Kami tidak bisa menolak dari titipan tahanan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tetap kita menerima undang-undang memang harus membina dan merawat mereka. Ya, yang jelas kami mohon pengen kerjasamanya dengan pihak dari BNN. Saya melihat pada di lapas ini butuh rehabilitasi dari BNN. Sementara Kaprodi Fakultas Hukum Unidaya Nasrin menyoroti aspek regulasi. Ia mengapresiasi lahirnya Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa sejumlah terobosan, salah satunya pidana kerja sosial. Menurutnya dengan KUHP baru, tidak semua tindak pidana ringan harus berakhir di lembaga pemasyarakatan. Nasrin juga menilai tingginya kriminalitas dipengaruhi kesenjangan sosial, angka pengangguran yang tinggi, serta derasnya arus informasi di media sosial yang mempengaruhi pola pikir remaja. Nah, jadi 2 faktor ini kemudian yang saya lihat bahwa inilah yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Selain itu ada solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya overkapasitas dari lembaga pemasyarakatan kita. Di sisi lain, Kepala Bapas Bau-Bau Nasruddin memaparkan peran Balai Pemasyarakatan dalam mendampingan ex-napi. Saat ini Bapas Bau-Bau menangani 594 klien dari 9 kabupaten kota dengan 114 orang diantaranya berasal dari kota Bau-Bau. Dalam penanganan overkapasitas lapas, pihaknya fokus pada proses reintegrasi sosial dan pembimbingan agar mereka siap kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana. Itu yang kedua itu kelembagaan, pola hubungan. Yang ketiga itu sarana dan prasarana. Tambah dong lapasnya, bangun dong lakonti, gitu kan? Sesederhana itu. Yang ketiga adalah SDM-nya. Latih lagi pegawai lapasnya, latih lagi polisinya, jaksanya dan hakam. Kudu lebih humanis. Tidak semua harus berakhir di penjara. Terima kasih. Nasruddin juga mengingatkan pentingnya implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design penanganan overcrowded. Regulasinya menekankan 4 pilar utama, yakni pembaruan hukum pidana, pemenuhan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas SDM pemasyarakatan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Progres penyelesaian tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2025 Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau sebanyak 300 bidang sudah mencapai 78% per 22 September 2025. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
Berdasarkan rapat kita evaluasi tadi itu, untuk pengukuran sudah 210, berarti kita masih kekurangan 90 lagi. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau menunjukkan kinerja luar biasa dalam mengejar target tambahan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2025. Belum genap sebulan sejak target tambahan 300 bidang dicanangkan pada awal September, progresnya sudah mencapai 78% per 22 September 2025. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanta Bau-Bau, Sultra Wirawan mengaku optimis terkait penyelesaian target tersebut. Hingga saat ini untuk pengukuran sudah 210 bidang, artinya tinggal 90 lagi. Sementara pengumpulan data yuridis atau Puldadis berjalan lebih cepat dari pengukuran. Berdasarkan rapat kita evaluasi tadi itu, untuk pengukuran sudah 210, berarti kita masih kekurangan 90 lagi pengukuran. Kalau untuk Puldadisnya, berkasnya itu sudah 235 berkas yang sudah terkumpul, berarti sisa 65 lagi untuk cukup 300 bidang. Kepala Seksi Peraih Sertifikat Penghargaan dari KPK ini mengatakan jumlah berkas yang terkumpul sudah mencapai 78% dari target keseluruhan. Penyebaran lokasi terbanyak ada di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Lipu sebanyak 45 bidang, Kelurahan Kaisabu Baru 43 bidang, dan Kelurahan Kadolokatapi 35 bidang. Sultra menegaskan percepatan pendaftaran berkas hanya tinggal menunggu alokasi anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dari pusat. Pihaknya menyebut kemungkinan minggu depan sudah bisa dilakukan pendaftaran. Menurutnya berkas yang masih kurang 65 bidang bisa cepat selesai karena koordinasi intensif dengan pemerintah kelurahan terus dilakukan. Informasi yang kita dengar sudah banyak berkas di lurah, hanya tinggal tanda tangan, pembuatan alas hak seperti itu, melengkapi berkasnya, dokumen-dokumennya kan. Saya kira cukup ini kalau cuma 300 bidang untuk tambahan ini. Kalau cuma dalam waktu 2 bulan ini bisa selesai sertifikatnya. Kita target ya sekarang kan bulan 9, 10 bulan 11 selesailah sertifikat. Dengan sisa waktu yang ada, Sultra yakin target tambahan 300 bidang ini akan rampung paling lambat bulan November 2025, bahkan bisa lebih cepat. Untuk mempercepat proses, Kanta Bau-Bau tetap membuka penetapan lokasi atau penlog di 43 kelurahan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berkasnya sudah siap untuk segera didaftarkan. Hal ini dilakukan agar ketika DIPA sudah diterima, proses pendaftaran bisa langsung berjalan tanpa kendala. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita terakhir, demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Surawalio terus mengintensifkan patroli rutin di wilayah hukumnya. Pada Sabtu malam, 20 September 2025, patroli yang dipimpin oleh Kepala SPK 2 Aibtu Satria berfokus di 2 lokasi yang dianggap rawan, yaitu kawasan wisata hutan Pinus Samparona dan titik perkumpulan pemuda di Kelurahan Kaisabu Baru. Patroli yang melibatkan 3 personel ini tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga. Petugas memberikan himbauan agar masyarakat bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Secara khusus kepada para pemuda, Aibtu Satria menyampaikan pesan yang untuk menjauhi minuman keras yang sering menjadi pemicu keributan dan masalah sosial. Hasil patroli menunjukkan situasi di kedua lokasi terpantau aman dan kondusif, tidak ada gangguan berarti yang ditemukan oleh tim. Kegiatan patroli rutin ini menjadi bukti nyata komitmen Polsek Surawalio dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Rencananya kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala. Demikian warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong percepatan penyerahan aset gedung olahraga, GOR, dan kolam renang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalapas Bau-Bau harap sinergi atas masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Demikian warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi resmi kami dalam portal rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.